Ya, oke, jadi ini dia ya Vario yang sudah banyak modifannya. Di sini saya mau review semuanya apa aja yang udah diganti sesingkat mungkin ya. Dan ya seperti ini ya Varionya ya. Ini sudah modifannya cukup banyak. For info aja, ini basicnya adalah Vario 150 di old tahun 2016. Jadi sudah sekitar berapa tahun ya? 2016 sudah sekitar hampir 10 tahun. LED old menorak tua seperti ini ya. Oke ya. Kita bahas dari mana dulu nih? Kita bahas dari bagian depan dulu aja ya. Oke. Di atas ini bagian pertama adalah batok ya. Batok ini sudah banyak ubahannya juga, lumayan banyak ubahannya. Paling atas ini ada master rem. Master remnya standar ya, tanpa ada ubahan apa-apa. Master rem standar bawaan motornya. Pakai handle rem RPD yang bisa di adjustable ya, kanan dan kiri. Handle rem RPD. Terus tutup baut pakai punya WR3. Terus tutup tabung rem juga pakai NBT Vietnam dengan baut pemanis Pro Bolt ya. Terus hand grip pakai punya Hayadesu. Ini tambahan ya. Ini namanya donut grip. Bisa grip dinner, bisa dilepas, bisa dipasang. Kalau masih baru bagus ya putih, cuma ini udah lama banget nih, belum saya ganti. Spion pakai Scarlett. Pakai Nasser Beat. Aslinya warna hitam karena sudah lama jadi coklat, udah bertahun-tahun belum diganti. Baut titanium, pemanis titanium. Saklar standar ya, nggak ada ubahan apa-apa. Sempat warna merah, saya ganti hitam lagi biar polos. Terus apa lagi? Bagian kiri Morin sama, handle rem, hand grip sama, donut grip sama. Nah ini pakai phone holder. Mereknya saya kurang tahu mereknya. Ini harganya sekitar 50 ribuan lah, 50 ribuan. Dan ini no brand ya, saya lupa merek apa, merek Cina. Ini bisa dipasang di casing HP kalian, jadi tinggal pasang. Harus pakai casing HP ya, yang ditempel di casing HP. Tambah pemanis Pro Bolt, titanium seperti itu. Spion sama, hand grip sama, emblem titanium, speedometer standar, tidak ada ubahan. Terus ya seperti itu. Untuk bagian atas saya ganti pakai punya karbon spirit toe ya, lapis spirit toe. Ini original spirit toe, dia lapis. Terus sama ini juga, ini dia Buta ya, jadi tidak pakai plat nomor biar manis seperti itu. Terus lampu pakai Proji ya. Nah ini pakai wing LED pemanis Honda. Ini bahannya pakai fiberglass. Di Shopee udah banyak yang jual. No brand ya, lupa saya bengkel customnya apa, tapi di Shopee udah banyak seperti itu. Oh ya, saya review dulu lampunya ya. Oh ya, ini perlu diperhatikan, ini sudah ada voltmeter, jadi kalau dinyalain ya, misal dinyalain ya, nah ini terlihat ya, ada suhu dan juga ada suhu dan juga akinya ya, baterai aki berapa, 12.5 suhu 39. Ini tidak saya pasang di mesin langsung ya, jadi deket rangka kalau nempel mesin terlalu panas, jadi deket rangka gitu, seperti itu. Dan lampunya, sorry ya, soalnya siang jadi silau. Nah ini dia, seperti ini. Ini bukan billet ya, ini Proji ya, jadi tidak terlalu mahal dan tidak terlalu terang. Kalau billet lebih terang, lebih mantep, cuma saya nyari look aja. Nah seperti ini. Seperti itu.
Terus ada apa lagi? Bagian bawah ya. Di sini velg saya pakai punyanya Delcavic. Nah, ini dia velg Delcavic ya. Velgnya pakai Delcavic, depan belakang, lebarnya sama, ukurannya sama dengan standar, gak ada ubahan ya. PNP sama standar. Terus seperti itu depan belakang. Saya ganti shock breaker pakai punyanya Nui Racing. Oh ya, barang-barang semuanya udah ada di review di YouTube saya ya. Satu-satu tuh barangnya, harganya, beli di mana, pasangnya gimana, harganya berapa. Itu saya taruh di reviewnya di YouTube. Jadi kalian bisa cek di channel saya. Ini saya tambahin busing pakai punyanya Arumi dan juga probot ya. Untuk kiriannya, kalipernya pakai punyanya Ride It. Kaliper pakai Ride It, selang remnya pakai Ride It, shock breakernya juga pakai Nui kanan kiri. Bracketnya juga pakai FJN sama diganti pakai Morin. FJN dan Morin ya, dengan pemanis-pemanis baut titanium. Cakramnya no merek, ini mirip KTC Matrix, KTC apa ya, lupa deh. RPD, sorry, mirip dengan RPD. Kalau ori cuma ini KW ya. Jadi tidak floating, kalau orinya floating. Ini fix. Seperti itu, cuma modelnya mirip. Tambah pemanis nih, Voltmax carbon fiber. Dari samping cakep, dari depan kopong karbon asli. Velgnya sama, pemanis-pemanis baut. Ya, oh ya, sama spakbor ya. Pakai punyanya LED new. Jadi melengkung kayak ayam. Kalau bawaan motornya dia terlalu kaku, guys. Tajam. Kalau ini melengkung, nggak lancip. Seperti itu untuk bagian depan. Terus bagian kanan ya. Oh ya, ini pemanis-pemanis saja ya. Saya ganti pakai apa namanya, karbon celup tapi motifnya lucu, piramid gini. Kalau karbon celup yang rata kurang bagus, jadi saya pakai motif yang jelek, motif yang aneh supaya unik aja. Sedangkan karbon fiber kan mahal ya. Oke, bagian kananan ya. Di sini ada car variator standar, saya kasih spinneran, pasang sendiri ya, nggak dijual, pakai baut. Terus Hager juga nih, Hager dari Honda ya, bukan punyanya Thailand, Vietnam dan lain-lain, bukan punya Honda. Saya lupa nih punya apa ya, cuma PNP kok, dan dia nggak perlu mindahin tabung reservoir guys. Saya senangnya nggak perlu bidang tabung reservoir. Tabung reservoirnya tetap tanpa ada ubahan, di posisinya tetap, cuma Hagernya ditambahin. Jadi Hager standar ditambah ini aja. Kalau yang satunya kan harus pindah tabung reservoir, ini enggak. Seperti itu. Baut-baut, rem pakai Race Pro, pakai Fastbike, baut titan, karbon, pemanis, knalpot pakai Kires, tamengnya diganti ya. Racing speed, soalnya bawaannya udah pecah. Saya beli bekas nih second knalpot, bawaannya pecah, saya ganti aja nih pakai racing speed. Knalpot dengan suara paling the best menurut saya, Kires ini nggak ada lawan. Mesin standar enak banget, tenaga enak, suara enak. Walaupun kalau desain secara saya masih banyak yang lebih bagus ya. Desain selera saya kurang suka sih desainnya, bagus yang heksagonal. Cuma kalau untuk suara saya jamin ini enak banget guys, parah. Pakai robuan terlalu adem, pakai knalpot lain terlalu kenceng. Udah ini paling pas ya, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu adem, paling oke. Seperti itu. Oh ya, velgnya juga sama ya, Delcavic. Tuh velg Delcavic belum dicuci. Emblem pemanis. Behelnya diganti pakai customan ini ya, custom seri pen, tapi ini udah bocel-bocel, minta repaint ulang karena sering kena panas. Stop lamp juga sudah diganti seperti ini tuh. Nah, kalau kesen tuh. Nah, kalau nggak ngesen, standby-nya seperti ini. Cakep ya. Ini bisa disetting setelannya, bisa warna macam-macam, bisa off, bisa RGB, bisa lain-lain. Ada di channel review YouTube saya, bisa kalian lihat. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Pemanis-pemanis saja ya.
mata kucing. Ini juga mata kucing. Terus bagian kirian ya. Aduh, ini sudah banyak banget ini modif ya. Kita bahas satu-satu ya. Shockbreaker pakai VND Extreme V2 sudah preload. Jadi preload ini udah bawaannya dari shockbreaker, bukan yang dipasang preload terpisah beli sendiri, enggak. Udah dari bawaan VND nya. Ada reviewnya di YouTube saya. Velgnya sama, pemanis emblem, baut-baut. Pemanis juga nih dari Arumi. Baut-baut juga, ini juga dari Arumi juga. Terus box filter, saya nggak tahu nih mereknya apa, harganya murah, keren banget ya desainnya. Dan ini bisa dilepas pasang, ini bisa jadi budget nih, bisa dibuka bisa ditutup. Jadi kalau kalian mau bersih bisa ditutup, kalau dibuka anginnya lebih kenceng seperti itu. Terus sama ini standar, cuma di repaint aja. Terus sama dikasihin punya face bike tuh, kebalik tulisannya. Belum saya balik, ini face bike. Ini pakai punya XC Racing. Kalau standarnya Vario LED Old ini udah ada Kickstarter ya. Ini saya lepas Kickstarter, saya ganti ini. Sama ini pemanis saja, stiker emblem bisa dilepas. Kalau dilepas bening ya, cuma sering dibersihin. Full step pakai THD Racing dengan emblem titanium. Oh ya, ini pakai pemanis-pemanis ya. Velocity pakai punya AH1, pakai bracket Scarlett untuk tali gasnya. Terus Probolt, TPS bisa nyala. Terus sama mounting pakai Arumi. Mountingnya pakai Arumi, pelindungnya pakai guardnya Arumi juga. Ya seperti itu. Standar ditinggiin ya, jadi ukuran 25. Karena ban saya besar banget depan belakang. Probolt seperti itu. Oh ya, bannya juga udah saya review di YouTube ya. Tamimoto 120/70/14 yang belakang. Untuk yang depan 90/90 ya, pakai punyanya ini saya lupa lagi mereknya apa, ada di review YouTube saya, bisa dilihat depan belakang ya. Seperti itu ya. Mungkin itu aja sih reviewnya. Modif ya banyak banget. Mesin standaran, nggak ada obahan karena buat pakai harian ya. Seperti itu aja. Jika kalian ada pertanyaan, apa yang harus saya bahas, apa yang harus saya review, tulis saja di kolom komentar, nanti saya jelasin kok. Kalau ada saran, ada pertanyaan, ada masukan, atau sekedar komen, suka, jelek, bagus, gimana, tulis saja di kolom komentar. Konsepnya seperti ini ya, hitam hijau, green goblin, green hornet, seperti itu. Panjang mounting berapa? 6 cm ya, panjang mounting 6 cm. Shockbreaker depan standar nggak ditinggiin, shockbreaker belakang 330 standar juga nggak ditinggiin. Shock depan belakang nggak ditinggiin ya, karena saya pakai harian ya. Kos-kosan saya itu agak tinggi, jadi sering natak jeduk-jeduk, jadi standar depan belakang. Cuma mountingnya lebih panjang, jadi sedikit lebih pendek, belakangnya sedikit lebih padat. Seperti itu. Mungkin depannya next mau dipendekin dikit bisa kali ya. Tapi kalau belakang 330 nggak saya akan apa-apakan. Mungkin yang depan aja spakbora diturunin dikit bisa kali. Cuma saya belum tahu caranya gimana. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau masukan atau apa, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, dan thanks for watching.